Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya mulai. Ini saya share dulu untuk materi ini. Oke, jadi untuk pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai strategi pengembangan usaha atau bisnis ya. Jadi nanti di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai e-commerce ya. Jadi sebentar saya pertemuan ini. Jadi untuk pertemuan kedua di sini kita akan membahas mengenai bagaimana strategi pengembangan usaha atau bisnis. Jadi untuk pengertian dari lingkungan usaha atau bisnis, ini merupakan tempat nih, di mana perusahaan harus memulai usahanya atau mengembangkan usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Jadi untuk lingkungan usaha atau bisnis ini terdiri dari dua lingkungan nih, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi untuk lingkungan internal ini lingkungannya ada di dalam perusahaan atau di dalam usaha atau di dalam bisnis kita. Sedangkan lingkungan eksternal ini lingkungan yang berada di luar. Untuk lingkungan internal ini adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada usaha. Jadi untuk lingkungan internal ini meliputi apa saja? Yang pertama meliputi sumber daya manusianya, dan meliputi keuangan, kemudian pemasaran, produksi dan operasi usaha serta penelitian dan pengembangan. Jadi semua apa namanya pengelolaan manajemen ada di dalam internal perusahaan. Jadi ada sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan penelitian. Jadi sumber daya manusia ini adalah ya apa namanya orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian keuangan ini mengenai bagaimana perusahaan mengelola dana, di dalam memenuhi dana, mencukupi dana dalam operasional perusahaan. Kemudian dalam pemasaran ini bagaimana perusahaan memasarkan produknya sehingga sampai ke tangan konsumen. Ya. Kemudian produksi ini ada yang adalah bagian yang mengolah dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan kita pasarkan produknya, barang jadinya. Kemudian penelitian dan pengembangan ini akan melakukan penelitian terhadap produk tersebut sesuai dengan keinginan dari konsumen. Ya, jadi semua ini lingkungan internal ini lingkungan yang ada di dalam organisasi. Kemudian untuk lingkungan eksternal ini lingkungan eksternalnya ada dua macam ya. Jadi ada lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Kalau eksternal mikro ini terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Sedangkan lingkungan eksternal makro ini terdiri dari kekuatan-kekuatan bersifat kemasyarakatan. Jadi yang lebih besar ya, dan yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Jadi di pertemuan awal sudah saya bahas untuk lingkungan ini ya, lingkungan mikro dan makro. Untuk lingkungan mikro dan lingkungan internal, khususnya mikro ya ini masih bisa saling mempengaruhi ya. Jadi perusahaan bisa dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan mikro. Sedangkan untuk di lingkungan eksternal, lingkungan makro, nah ini perusahaan tidak dapat mempengaruhi, perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja. Ya. Jadi lingkungan eksternal makro itu terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan yang mempengaruhi kekuatan semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Jadi sekali lagi untuk lingkungan internal maupun mikro, eksternal mikro ini bisa saling mempengaruhi. Untuk khususnya mikro, eksternal mikro ini bisa saling mempengaruhi. Perusahaan bisa dipengaruhi misalnya distributor dan sebagainya. Jadi bisa saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Sedangkan dalam lingkungan eksternal makro ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi. Perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja dengan keadaan yang ada.
Dan untuk lingkungan internal tadi, ini bisa ada kelemahan dan kekuatan bagi perusahaan. Jadi nanti kita akan menganalisa mengenai SWOT, ya, analisis SWOT, ya, jadi strength, weakness, kemudian opportunity dan threat. Jadi bagaimana perusahaan harus menganalisis mengenai kekuatannya dan kelemahannya, kemudian peluang dan ancaman yang ada di luar. Jadi untuk lingkungan internal ini ada kekuatan dan kelemahan, kemudian di lingkungan mikronya, eksternal mikro ini bisa saling mempengaruhi, dan dalam lingkungan eksternal makro ini perusahaan tidak bisa mempengaruhi tapi hanya bisa menyesuaikan saja. Untuk lingkungan eksternal mikro di sini ada pemasok, ya. Ada beberapa elemen, ada pemasok di sini, kemudian ada perantara pemasaran, kemudian ada ada pelanggan, ada pesaing, dan masyarakat umum. Ini lingkungan mikro, jadi di sini bisa saling mempengaruhi. Ya, perusahaan bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi untuk lingkungan eksternal mikro di sini, ini yang pertama ada masuk atau distributor, apa namanya, supplier, sorry, ada supplier, ya, supplier bahan baku misalnya. Nah, di sini pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu-individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang-barang dan jasa tertentu. Jadi di sini memasok atau supplier bukan hanya memasok kebutuhan perusahaan, tapi juga memasok kebutuhan para pesaing perusahaan. Ya, dan oleh karena itu di sini bisa saling mempengaruhi. Ya, kemudian yang kedua, selain pemasok, yang kedua ada para perantara pemasaran. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membantu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barang kepada pembeli terakhir atau end user atau konsumen akhir. Di antaranya ini para perantara distribusi fisik, lembaga-lembaga jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Di sini untuk perantara pemasaran pertama ada middleman di sini. Ini adalah perusahaan dagang yang membantu perusahaan mendapatkan pembeli atau menutup penjualan dengan mereka. Kemudian ada perusahaan distribusi fisik, ini adalah perusahaan yang membantu menyimpan dan mengirimkan barang-barang dari dan ke tempat yang dituju, di antaranya perusahaan pergudangan misalnya dan perusahaan transportasi. Kemudian ada agen jasa pemasaran. Ini adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Misalnya lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. Kemudian ada perantara keuangan. Di sini adalah perusahaan yang membantu dalam segi keuangan atau risiko yang diasuransikan sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya di lingkungan eksternal mikro ini ada pelanggan atau customer. Ini adalah mereka yang berhubungan dengan perantara, pemasok atau perusahaan agar dapat menyediakan produk dan jasa yang diinginkan. Kemudian ada pesaing, ya di sini untuk perusahaan, untuk ada pesaingnya di sini adalah sekelompok perusahaan yang melakukan penjualan dan pembelian barang dan jenis dan jasa sejenis ya, kepada para pelanggan atau pasar sasaran. Kita namakan pesaing di sini. Jadi sekelompok perusahaan yang melakukan penjualan dan pembelian barang dan jasa yang sejenis dengan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan kita. Misalnya. Kemudian ada masyarakat umum. Ini adalah sekelompok yang mempunyai minat nyata atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai sasaran. Nah, jadi itu beberapa elemen dalam apa namanya lingkungan eksternal mikro. Jadi dalam lingkungan eksternal mikro itu bisa saling mempengaruhi. Jadi perusahaan bisa mempengaruhi yang lain juga bisa mempengaruhi perusahaan. Kemudian untuk lingkungan eksternal makro, nah ini perusahaan tidak dapat mempengaruhi, perusahaan hanya bisa menyesuaikan saja nanti di sini. Jadi itu lingkungan eksternal makro, ini ada lingkungan kependudukan, kemudian ada lingkungan ekonomis, ada lingkungan fisik, ada lingkungan teknologi, ada lingkungan politik atau hukum,
Kemudian ada lingkungan sosial budaya. Untuk lingkungan kependudukan di sini antara lain meliputi jumlah penduduk. Jadi misalnya jumlah penduduknya apa banyak atau sedikit atau pertumbuhan penduduknya meningkat tajam atau tidak apa namanya tidak terlalu meningkat tajam, nah itu kita tidak bisa mempengaruhi dalam hubungannya dengan penjualan atau pengembangan bisnis. Ya. Jadi untuk ini kita hanya bisa menyesuaikan saja bagaimana kalau penduduknya umurnya apa namanya dewasa, anak-anak, bayi dan sebagainya. Kemudian ada distribusi secara geografis, dengan kependudukan. Kemudian ada tingkat kepadatan penduduk. Nah, tingkat kepadatan penduduk juga kita tidak bisa mempengaruhi. Kita hanya bisa menyesuaikan saja. Misalnya barang-barang apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita juga tidak bisa mempengaruhi di sini. Misalnya ada kecenderungan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian distribusi usia, kelahiran, perkawinan, dan tingkat kematian. Ini juga kita tidak bisa mempengaruhi ya. Kita hanya bisa menyesuaikan saja. Distribusi usia misalnya untuk bayi berapa persen, tingkat dewasa, orang tua, dan sebagainya. Kemudian tingkat kelahiran, tingkat perkawinan, dan seterusnya. Kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Kemudian ada ras, suku bangsa, dan struktur keagamaan. Nah ini lingkungan kependudukan sifatnya makro ya. Kemudian untuk lingkungan ekonomi di sini meliputi pertumbuhan pendapatan, kemudian ada tekanan inflasi yang berkesinambungan setelah perubahan para pengeluaran konsumen. Nah, di sini dari unsur ini juga kita tidak dapat mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Misalnya tingkat inflasinya berapa persen, nah ini perusahaan harus bisa menyesuaikan, ya, tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa kita setel berapa persen tingkat inflasi dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk, pendapatan juga, nah, perusahaan tidak bisa mempengaruhi, ya kita hanya bisa menyesuaikan saja. Nanti tinggal pertumbuhan pendapatan, penduduk yang apa namanya kemampuannya di bawah atau menengah atau di atas, nah kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Kita akan menjual barang misalnya di tingkat pendapatan penduduk yang atas, menengah atau bawah, kita hanya menyesuaikan saja. Kemudian ada perubahan pola pengeluaran konsumen juga, nah ini kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Kemudian di fisik, nah ini ada beberapa unsur, ada untuk ketersediaan bahan pangan mentah dan pokok bahan baku atau bahan mentah, kemudian ada peningkatan biaya energi, kenaikan tingkat pencemaran, campur tangan pemerintah yang kuat dalam manajemen sumber daya alam, ini kita juga tidak bisa mempengaruhi. Nah, lingkungan-lingkungan ini kita hanya bisa menyesuaikan. Kemudian ada teknologi, laju percepatan perubahan teknologi, anggaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Nah, contohnya di sini laju percepatan perubahan teknologi ya di masa pandemi kemarin misalnya, yang darinya misalnya tadi sebelumnya pembelian dilakukan secara offline, kemudian muncul pembelian secara online. Nah, ini perusahaan harus menyesuaikan ya untuk teknologinya, bagaimana melakukan penjualan pemasaran secara digital, ya, digital marketing. Nah, ini kita juga tidak bisa mempengaruhi teknologi ini, kita hanya bisa menyesuaikan. Tiba-tiba teknologinya semakin berkembang, perusahaan harus bisa menyesuaikan, harus bisa mengikuti agar tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing kita. Kemudian juga lingkungan politik hukum. Nah, ini perundang-undangan yang mengatur bisnis, pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah yang berubah-ubah, ini juga kita tidak bisa mempengaruhi, kita menyesuaikan saja. Bagaimana undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu produk misalnya. Kemudian lingkungan sosial budaya, ini pasti ya, nilai-nilai budaya, norma daerah, ini juga kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Misalnya budaya Islaminya kuat, kemudian budaya-budaya apa di lain daerah yang berbeda dengan satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, kita hanya bisa menyesuaikan saja ya, untuk penjualan atau pengembangan bisnis kita. Kemudian untuk analisis lingkungan internal, ini kita harus menganalisis ada dua tadi ya, ada kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk kekuatan atau strength di sini, ini adalah nanti kita analisis mengenai SWOT-nya ya. Jadi SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi untuk lingkungan internal ini ada dua kekuatan yang ada dalam perusahaan, yaitu kekuatan ada namanya ada
kekuatan dan kelemahan. Ya. Ada strength dan weakness, ini kita analisis dalam lingkungan internal. Di lingkungan internal tadi ada sumber daya manusia, ada keuangan, ada pemasaran, ada produksi, ada pengembangan, dan sebagainya. Itu akan memunculkan kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Nah, ini nanti kita akan kita menganalisis kekuatan perusahaan itu di mana apa saja, kekuatan kelemahannya apa saja. Jadi untuk kekuatan atau strength adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan usaha untuk memperoleh keuntungan dan mencapai visi dan misi usaha. Itu pengertian dari kekuatan atau strength. Kemudian kelemahan atau weakness-nya di sini adalah situasi dan faktor usaha yang bersifat negatif yang menghambat usaha agribisnis mencapai atau melampaui pencapaian visi dan misi. Jadi mungkin aja di sini sumber daya manusianya tingkat pendidikan masih lemah. Nah itu dalam bisnis bisa saja menghambat pengembangan bisnis kita ke depannya. Nah itu harus kita analisis kelemahannya apa saja. Mungkin harus kita berikan pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk analisis lingkungan eksternal, di sini ada dua unsur, ada peluang dan tantangan. Jadi di sini ada opportunity-nya dan ada threats-nya. Ya. Jadi peluang ini adalah faktor-faktor yang faktor-faktor luar usaha yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Kemudian tantangan atau threats atau ancaman di sini adalah faktor-faktor luar usaha yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan usaha bagi bisnis gagal dalam mencapai visi misi. Jadi di sini untuk kekuatan dan kelemahan ini bisa kita perbaiki, bisa kita pengaruhi di sini. Sedangkan di sini untuk faktor peluang dan ancaman kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Nah, di sini ada matriks, ya. Namanya matriks analisis SWOT. Nah, ini dalam membuat matriks analisis SWOT, ini kalian buat kotak seperti ini ya. Jadi ini ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Kemudian di sini lingkungan internal tadi ada kekuatan, strength, dan kelemahan. Kemudian untuk di eksternalnya ini ada peluang, opportunity, dan ada tantangan, threats, ya, atau tantangan atau ancaman. Jadi untuk di faktor internal, ini kekuatan dan kelemahan ini bisa kita perbaiki, bisa kita pengaruhi di sini. Sedangkan untuk di lingkungan eksternal ini kita tidak bisa mempengaruhi. Kita hanya bisa menyesuaikan di sini. Nah, jadi di sini dalam membuat matriks ya, strateginya untuk pengembangan bisnis kita seperti apa. Jadi perhatikan di sini ada kotak ya. Ini saya beli internal di atas, ini ada kekuatan dan kelemahan, kemudian ke bawah ini ada peluang dan tantangan. Nah, untuk kotak yang ini, saya tunjuk ini akan mempertemukan kekuatan dan peluang di sini. Jadi sini positif semua, ada kekuatan dan ada peluang. Jadi strategi kita apabila posisi kita ada di sini, untuk di sini, ini kita harus dalam kita full di sini, ada kekuatan dan peluang, berarti positif semua. Berarti strategi kita memilih keuntungan yang ada, peluang-peluang yang ada, dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi dengan kekuatan yang kita miliki, kita pilih peluang-peluang yang menguntungkan mana. Nah itu strategi kita dalam bisnis. Sedangkan yang saya tunjuk di sini, di kotak yang ini mempertemukan kelemahan yang ada di perusahaan, di organisasi, dan peluang yang ada di luar. Jadi di sini untuk apabila kita posisi di sini, maka di sini kita ada kelemahan dan ada peluang. Nah, kelemahan ini bisa kita perbaiki ya. Dan kita tinggal memilih peluang ada. Jadi kita memanfaatkan peluang di sini. Kita perbaiki kelemahan kita sembari memanfaatkan peluang yang ada. Jadi sekali lagi untuk kekuatan dan kelemahan ini masih bisa kita pengaruhi. Jadi kita perbaiki bisa. Kekuatan yang ada masih bisa kita tingkatkan, kelemahan yang ada bisa kita perbaiki. Jadi kalau kita posisi yang di sini, saya beri tanda ini mempertemukan kekuatan dan peluang. Berarti kalau kita posisi ini, kita dengan kekuatan yang ada, kita pilih peluang yang menguntungkan.
kita pilih apa namanya memilih peluang yang terbaik di sini. Sedangkan kalau posisi kita di sini, pertemuan adanya kelemahan kita dengan peluang ada, berarti kita memperbaiki peluang kita dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian apabila kita di posisi di sini, saya beri tanda di sini, berarti sini mempertemukan kekuatan, strength dengan tantangan atau ancaman. Ya. Jadi dengan apabila kita ada di posisi ini, berarti kita dengan kekuatan yang ada, kita antisipasi ancaman-ancaman yang ada di luar. Ya, dengan kekuatan yang kita miliki, kita antisipasi ancaman-ancaman yang ada. Kita minimalisir. Ya, jadi kita mengerahkan kekuatan untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang ada. Jadi strategi kita mengerahkan kekuatan. Kalau di sini strategi kita memilih keuntungan. Kalau di sini posisi kita ini kita memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang di sini yang terakhir di kotak yang saya beri tanda di sini, strateginya apa? Di sini mempertemukan kelemahan kita, ada kelemahan kita, dan dengan tantangan. Jadi di sini kita ada kelemahan kita dan ada ancaman. Nah ini yang paling sulit di sini. Strategi kita apa? Kita kendalikan ancaman-ancaman yang ada dengan memperbaiki kelemahan kita di sini. Itu beberapa strategi dalam pengembangan bisnis atau usaha. Mungkin sampai sini dulu ada yang belum ditanyakan. Yang baru masuk nanti menyesuaikan saja ya. Untuk videonya nanti akan saya share di e-learning. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya, Pak Tika. Tiga, oke, Tiga. Silakan Tiga. Untuk melihat analisis tadi, saat kita memperkirakan analisis seperti SWOT itu, Ya, apakah ada beberapa ya. Bagaimana? ada tugas? Maksudnya memang ada tugas langsung dari perusahaan atau siapa yang membuat? Maksudnya siapa Oh iya, yang? menganalisis di perusahaan. Ini biasanya Ya, betul. ini ada bagian tertentu biasanya. Tingkat manajer ini biasanya Tiga. Nanti para manajer akan berkumpul biasanya di sini akan membahas mengenai semua kekuatan di sini. Jadi kekuatan di sini misalnya dari sumber daya kita di perusahaan seperti apa, karyawan-karyawannya seperti tingkat pendidikannya, keterampilannya seperti apa. Nah itu kan pengaruhi juga nanti produk kita. Kalau sumber daya manusia rendah, mungkin produk kita juga lemah. Nah kalau kita lemah di sini, misalnya ya dengan banyak kelemahan di sini, misalnya kita analisis ya, ternyata banyak kelemahan kita sumber daya manusianya atau keuangannya, posisi kita di sini. Dan di sini ada peluang misalnya, di luar ada peluang. Berarti strategi kita nanti posisinya di sini kita apa namanya tingkatkan kita perbaiki kelemahan sembari memanfaatkan peluang yang ada. Peluang yang ada itu macam-macam di luar nanti. Jadi untuk peluang dan tantangan ini tidak bisa kita pengaruhi, kita lihat peluangnya. Misal undang-undang dari pemerintah atau peluang-peluang pasar yang ada, itu kita manfaatkan dengan kelemahan yang kita miliki. Apabila kita analisis sumber daya manusia kita baik ya, keuangan kita baik, produksi kita baik, berarti posisi kita di sini. Nah, kita melihat apabila posisi kita di sini, kita melihat peluang yang ada. Berarti strategi kita nanti memiliki keuntungan saja di sini karena di sini banyak kelebihan kita, banyak apa namanya segi positif kita di sini dibanding pesaing. Jadi nanti biasanya tingkat manajer akan berkumpul Tiga. Ya akan dibahas mengenai apa namanya analisis SWOT ini. Mungkin bisa dipahami atau masih bingung Tiga? Sudah, Pak. Sudah paham. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Jadi di kota-kota ini strategi kita ya. Jadi kalau kita banyak kelemahan di sini misalnya, dan di sini banyak ancaman, berarti strategi kita di sini mengendalikan ancaman yang ada sembari memperbaiki kelemahan-kelemahan kita di sini. Apabila kekuatan kita kita mempunyai kekuatan yang baik di sini dan ketemu ancaman-ancaman di sini,
Maka strategi kita kerahkan kekuatan yang ada untuk mengantisipasi atau meminimalisir ancaman yang ada di sini. Ancaman ini bisa dari pesaing, ya, bisa dari lingkungan alam tadi, teknologi misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi untuk peluang dan tantangan ini tidak bisa kita pengaruhi. Jadi contohnya di teknologi. Nah, misalnya saja posisi kita di sini. Nah, di sini ada peluang pasar, tapi di sini kita lemah di teknologi misalnya. Sekarang banyak pemasaran di marketing secara digital. Maka kita uh, manfaatkan peluang ini dengan memperbaiki kelemahan kita. Kita misalnya kita latih karyawan, ya, khususnya di bagian marketingnya, agar bisa melakukan pemasaran secara digital. Nah, itu kita tidak bisa tidak bisa mempengaruhi adanya peningkatan teknologi, tapi kita bisa hanya menyesuaikan saja. Jadi di sini misalnya posisi kita di sini kita masih ada kelemahan, ada peluang pasar. Nah, kelemahannya misalnya harus ada pemasaran secara online. Nah, kita latih pemasaran kita di sini dan sebagainya, seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya untuk pertemuan ke-10 ini saya akhiri dulu ya. Nanti sekitar sekarang jam berapa? Sekitar jam 9 kita lanjut untuk pertemuan kedua ya. Nanti tugasnya saya berikan menyusul ya. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan lagi.